Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sampai dengan saat ini, detik ini, berbagai karunia, rahmat dan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehat, afiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula disampaikan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semuanya. Mudah-mudahan dianggap sebagai umatnya yang bisa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa baitihi, tsumma ila jami'il khulafa'ir rasyidin Abu Bakar as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in, tsumma ila sultanil awliya min awliya illa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ghazali, tsumma ila jami'il ulama'il amilin wal musannifin al-mukhlasin wal mujahidin fi sabilillah ajma'in, tsumma ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa qarabatina wa li muallimina wa li asatidatina wa liman lahum huququn alaina. Summa ila azwajina wa auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa talamizina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ahad yang lalu kita membahas tentang bacaan-bacaan setelah adzan maghrib, ya, bacaan setelah sholat sunnah maghrib, dan juga
witir. Kita lanjutkan kajian kita Al-Mudad. Kita sampai pada mayuqalu ba'dal witri. Kemarin terakhir tentang salat sunnah witir. Ya, salat sunnah witir. Jadi ada dua alternatif. Ya, karena bersandar dari Rasulullah yang Rasulullah kadang mengerjakan sebelum tidur, ya setelah sholat isya sebelum tidur, kadang Rasulullah mengerjakan witir setelah bangun tidur. Ya. Nah disunahkan juga ketika kita mengerjakan misalnya 3 rakaat sholat witir, ya, itu di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-A'la. Ya, di antara sunnah ketika melaksanakan sholat witir 3 rakaat itu setelah Al-Fatihah rakaat pertama membaca surat Al-A'la, ya, Sabbi isma rabbikal a'la sampai selesai. Di rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, ya, setelah Al-Fatihah. Di rakaat ketiga membaca surat Qul huwallahu al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Ya. Itu sunnahnya ketika sholat witir 3 rakaat. Ya, jadi setelah Fatihah rakaat pertama Sabbi isma, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat sekaligus di rakaat ketiga. Nah, di kitab Al-Adhkar, ini ada di kitab Al-Adhkar. Nah, di kitab Al-Adhkar disebutkan kalau di rakaat pertama lupa membaca Sabbi isma, maka dia baca di rakaat kedua. Jadi habis Al-Fatihah dibaca Sabbi isma lalu Qul ya ayyuhal kafirun. Itu adalah sunnahnya juga. Nah, ternyata di rakaat pertama lupa, rakaat kedua lupa, rakaat ketiga dibaca disambung semua gitu. Ya, seandainya. Jadi kalau bahasa dapat sunnahnya ya seperti itu. Ya memang karena baca surat setelah Fatihah kan sunnah ya. Nggak dibaca juga nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi biar dapat keutamaan lebih, itu tadi rakaat pertama Sabbi isma, rakaat kedua habis Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Kalau seandainya lupa di rakaat pertama, ingatnya di rakaat kedua, maka gabung Al-A'la dan Al-Kafirun. Ya, jadi Al-A'la dulu. Ada tertib surat yang dibaca ya ketika sholat. Jadi jangan yang terakhir, lalu yang belakangan. Ya, jadi yang urutannya sesuai dengan urutan surat. Ya. Nah di rakaat kedua lupa juga nggak baca gitu kan. Maka di rakaat ketiga habis Al-Fatihah walaupun sunnah gitu, ya silakan baca. Nah itu sunnahnya gitu. Jadi Sabbi isma, Al-Kafirun, Qul huwallahu, Al-Falaq dan An-Nas dibaca setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga. Gitu ya. Ya makanya Rasulullah kalau sholat ya lama emang jadinya. Ya gitu tadi habis Al-Fatihah ternyata habis itu witirnya beliau. Ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuqalu ba'dal witri. Apa yang dibaca setelah sholat witir? Wa kana yaqulu ba'da salami minhu. Ya. Adapun yang dibaca setelah salam sholat witir, dari sholat witir, ya katakan setelah witir 3 rakaat nih, udah selesai gitu kan. Ya boleh 3 rakaat terus ya tanpa ada tahiyat awal silakan. Ya kalau mau pakai tahiyat 2 rakaat tahiyat lalu sambung lagi 1
silakan. Atau biasanya sih kalau yang 3 tanpa tahiyat lagi, ya. Atau 2 rakaat salam lalu nambah 1 juga silakan. Nah, katakan setelah selesai salam dari sholat witir, maka katakan, ucapkan Subhanal Malikil Kudus. Ya, di sini disuruh dapat sunnahnya setelah sholat witir kita membaca Subhanal Malikil Kudus. Ya. Nah, kita biasanya baca ini Ramadan biasanya. Kalau bukan bulan Ramadan, akan dibaca ini, gitu kan? Nah, artinya ketika kita sudah tahu ini, ketika di bulan Ramadan kita baca, pun di luar bulan Ramadan kita baca ini, ya, karena biar dapat sunnahnya. Ya, Subhanal Malikil Kudus, ya. Baca salasa marratin 3 kali. Ya, memang dapat bahasanya kalau di bulan Ramadan kan kita baca 3 kali itu, ya. Nah, di luar bulan Ramadan kita baca juga tiga kali, ya. Ya, tadi biasanya kita baca ini di bulan Ramadan, ya. Nah, biasanya beda-beda itu. Nah, sekarang kita dikit bahas tentang kalimat subhana. Ya, subhana ini beda dari kata-kata yang lain. Biasanya kalau kata pertama bentuknya isim itu barisnya terakhir domah, bentuknya marfu atau rofa. Ya, tapi ternyata subhana ini barisnya kasroh. Beda dengan yang lainnya. Ya. Kalau yang lain kan biasanya alhamdulillah. Aduk itu tulisannya. Akhirnya dibaca domah alhamdulillah. Allahu akbar. Ya. Tapi ternyata kata kalimat subhana ini berbaris fathah. Ya. Kenapa berbaris fathah? Kenapa dibaca fathah gitu kan? Nasab atau mansub. Ada yang mengatakan, yang berpendapat bahwa kata subhana ini adalah maf'ul dari fi'il fa'il yang dibuat. Ya, fi'il fa'il dibuat. Fi'il itu kata kerja, fi'il itu pekerjaan, fa'il orang yang melakukan pekerjaan. Misalnya doroba zaidun, ya, doroba zaidun, doroba fi'il, zaidun fa'il. Ya, kalau kalimatnya kalimat fi'liyah, ya, walaupun nanti ada kalimat ismiyah, ya. Nah, kata subhana ini adalah maf'ul dari fi'il dan fa'il yang dibuat. Aslinya itu adalah usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Ya, aku mengucapkan tasbih yaitu kata subhanallah. Ini pelajaran Pelajaran di pesantren yang salafi gitu kan. Bahasanya tentang nahwu dan sorof, ya, bahasan yang paling ribet, ya, paling paling banyak ininya dia, ya. Tapi kalau di satu kampung tidak ada yang mempelajari tentang ini kitab nahwu sorof, ya, maka satu kampung itu dosa semuanya. Kenapa? Karena hukum mempelajari, ya, ilmu ini adalah fardu kifayah. Jadi kalau satu kampung nggak ada yang belajar sama sekali, maka satu kampung itu dosa semuanya.
Ya. Maka alhamdulillah ya waktu kecil kita di sini ada Haji Subhan Hamidi, Pak R. Hakim gitu kan. Tadi dulu ya, tadi gitu kan. Jadi ngaji sama almarhum Haji Madalim gitu kan. Walaupun dulu kayak nggak dapat dapat itu Ustaz Mulyadi, kita ngaji kayak nggak dapat dapat gitu kan. Ya, susah banget emang, nggak gampang, berat. Itu tadi ribet banget kalau belajar nahu sorof. Ya, doroba dorobu, dorobat dorobata dorobna, dorobta dorobtuma dorobtum, dorobti dorobtuma dorobtunna, dorobtu dorobna. Gitu. Ya, nasara nasara nasaru, nasarat nasarata nasarna, nasarta nasartuma nasartum, nasarti nasartuma nasartunna, nasartu nasarna. Nah, kata subhana ini adalah maf'ul dari usabbihu yang dibuat. Makanya dibaca subhana. Ya. Atau dilanjut subhanallah biasanya. Nah, kata subhana ini bentuknya mudhof dia. Ya, bentuknya mudhof. Artinya apa? Kalau ada mudhof ilaih. Nah, bentuk mudhof ini subhana harus dibaca nasor tadi pertama. Nah, kata setelah subhana sebagai mudhof ilaih harus sebagai dibacanya kasroh atau jar. Makanya kata subhana pun hanya kata yang dikhususkan untuk Allah. Kata subhana ini udah jelas artinya maha suci. Artinya yang maha suci hanya Allah. Artinya kata setelah subhana adalah untuk kata Allah atau asma-asma Allah yang lain, dan harus berbentuk kasroh atau majrur. Maka subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Nah, itu bacanya sebenarnya. Ya, kalau di bulan Ramadan kita suka beda-beda nih. Ya, suka beda-beda. Nah, yang tepat itu adalah subhanal malikil quddus. Ya, kata setelahnya harus berbaris kasroh karena mudhof ilaih. Ya. Contoh misalnya subhanallah. Nah, subhanallahi itu aslinya subhanallahi. Ya, Allahnya berbaris kasroh aslinya. Ya, teman kita biasanya kita waqaf. Jadi subhanallah. Ya, artinya kata subhana ini sebagai mudhof, kata setelahnya mudhof ilaih. Ya. Jadi yang tepat itu paling tepat dibacanya subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus tiga kali. Ya. Artinya ini buat apa ya? Buat menyamakan bacaan yang benar. Karena kadang-kadang di habis Ramadan itu kita bacanya agak beda-beda. Ya, ada yang beda-beda. Tapi yang paling tepat ini, ya, subhanal malikil quddus. Ya, ada wawunya dipanjangin. Ya, yamuddu sautahu bitsalitsah. Ya, diulang-ulang suaranya bitsalitsah tiga kali. Ya. Nah, biasa kita subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Biasanya kalau di mushola bulan Ramadan habis sholat witir, ya ternyata itu ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya. Subhanal malikil quddus 3 kali.
Ya maksudnya 3 kalinya diulang baca 3 kali, bukan 3 kalinya disebut. Ya. Jadi banyak ya sunnah-sunnah dari Rasulullah yang kita mungkin banyak yang secara kita tidak sadari kita udah baca gitu kan. Ya. Ternyata itu adalah bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Nah, pernah saya sampaikan, ada satu sunnah yang habis sholat itu yang Rasulullah tidak sunnahkan, tapi kita biasanya baca, itu surat Al-Fatihah. Ya. Ya kalau kalau pendapat pribadi Rasulullah nih habis sholat memang Rasulullah tidak baca surat Al-Fatihah. Lalu orang ada yang bilang kalau ada orang habis sholat baca Al-Fatihah berarti biasanya kan disebutnya bid'ah betul. Ya. Ada hadis dari Rasulullah, man sanna alaihi sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Siapa yang membiasakan, ya, siapa yang membiasakan satu kebaikan, maka baginya pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebiasaannya. Ya. Ini ada ulama misalnya. Ya tadi di Rasulullah habis sholat nggak baca Al-Fatihah. Lalu ada ulama membiasakan habis sholat baca Al-Fatihah. Ya. Terus sampai ke kita sekarang habis sholat kita baca Al-Fatihah. Berarti itu ulama luar biasa nih. Karena dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang baca Al-Fatihah setiap habis sholat. Nah itu tuh yang kayak gitu enak. Ya, yang kayak gitu tuh enak. Kita baca Al-Fatihah maka kita dapat pahala. Dan orang yang pertama kali katakan ulama yang membiasakan baca Al-Fatihah habis sholat, maka sebanyak itu pula yang didapatkan oleh sang ulama. Ya. Cuman barangkali dia nggak dapat rasanya ketika masih hidup. Bisa jadi dia tidak dapat rasanya ketika masih hidup. Dia akan rasakan luar biasanya setelah meninggal dunia. Maka kucuran pahala luar biasa buat sang ulama yang membiasakan baca Al-Fatihah setelah habis sholat. Kenapa? Karena kita yang baca Al-Fatihah dapat pahala sekaligus ya almarhum ulama tadi mendapatkan pahala yang sangat banyak berlipat ganda. Ya. Ya makanya kalau kita Mulyadi misalnya gitu kan bikin satu kebiasaan yang belum ada gitu misalnya Mulyadi yang belum ada di kampung nih, terus itu kebiasaannya bagus lalu diikuti sama jamaah sama warga di musola atau di masjid gitu kan, maka Ustaz boleh dapat pahala sebanyak jamaah yang baca kebiasaan dari Ustaz boleh. Ya. Nah yang biasa saya kan kalau habis maghrib sama habis subuh tuh baca doa lidafil balak wal masaib tuh yang tambahan gitu kan. Nah itu enak menjadi kebiasaan kita gitu. Ya memang agak panjang satu di sana ya itu panjang meleng-meleng dikit salah dikit atau salah gitu kan akhirnya khawatir jadi kagak dibaca malah ya. Biasa kita kan kebaikan khawatir nih jadi kagak dibaca ya, takut lupa di tengah jalan gitu kan akhirnya nggak dibaca khawatir salah ya, padahal bagus itu luar biasa ya. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya. La ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil
nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya, ketika kita membiasakan ya, yang memang katakan sudah ada ajarannya dari Rasulullah, maka sebanyak itu pula yang didapatkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kita mengikuti Rasul. Nah, ini sunnah dari Rasul. Ya. Jadi gitu ya. Setelah sholat sunnah witir, ya katakan habis isya ataupun malam, ya ketika setelah sholat tahajud disambung dengan witir, maka ucapkan Subhanal Malikil Qudus, ya dibaca tiga kali. Ya insya Allah kita bisa mengamalkan ini. Kalau ini mah kayak gak panjang, hanya 3 kata, ya tapi luar biasa, ya. Nah, bacanya biar enak, biar bareng, nah, satu bacaan yang sama, ya biar enak bacanya, satu bacaan yang sama, satu versi yang sama. Ya artinya saya suka mendengar ada versi yang berbeda gitu kan. Ya, nah yang paling jelas bacaannya yang dari Rasulullah adalah ini, ya Subhanal Malikil Qudus. Ya, kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya, di dalam keseharian aktivitas kita semuanya, sehingga apapun yang kita baca kita lakukan nilai ibadah. Ya, ada terakhir hadis Rasulullah, majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala bihi, ya wa lam yusallu ala nabiyihim bihi illa kana alaihim tiratun fa in syaa azzabahu wa in syaa ghafara lahu. Rasulullah pernah mengatakan, ya, tidak ada satu kaum yang duduk, nah, kita lagi duduk nih, majlisan di sebuah majlis tempat duduk, ya, lam yadhkurullaha, terus duduknya tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut asma Allah ta'ala bihi di dalamnya, walam yusallu ala nabi bihi, dan lagi duduk-duduknya juga tidak menyebut asma Allah, tidak berzikir, tidak juga bersalawat kepada Nabi, ya illa kana alaihim tiratun, maka kecuali adalah bagi mereka ini suatu kerugian, ya satu kerugian, penyesalan yang bisa jadi fa in syaa adzabahu, jika Allah berkehendak Allah akan mengazab mereka, ya wa in syaa ghafara lahu, dan jika Allah berkehendak Allah mengampuni mereka. Artinya kalau ada majelis, ada kongko lah misalnya, ada kongko ternyata kongkonya nggak nyebut, nggak zikir di situ, nggak ada zikir di situ, tidak ada salawat di situ gitu kan, maka itu adalah satu kongko yang kerugian di situ, ya satu kongko yang rugi. Nah yang dikhawatirkan apa? Lagi kongko Pak Irsa ada bangun Allah mengadab mereka. Kalau Allah mau Allah mengadab mereka. Lagi kongko lagi enak-enak gitu kan, ya Allah mengadab mereka. Wa insya'a ghafara, ya kalau yang enak Allah ampuni mereka gitu kan. Nah artinya maka apapun perkumpulan, ya apapun tempat-tempat duduk atau majelis yang kita laksanakan, kita katakan
dimanapun. Nah, jangan lupa di situ harus diisi dengan zikir, itu yang pertama. Yang kedua, baca sholawat. Makanya kita kalau di mana-mana nih, kalau ada acara arisan, nah itu selalu yang kita baca zikir dulu, baca tahlil, tahmid, tasbih dan lain sebagainya. Ya, habis itu kita baca sholawat. Nah, seandainya tidak ada zikir, tidak ada sholawat, yang dikhawatirkan ya nggak ada maknanya, nggak ada kebaikannya gitu kan. Nah, yang dikhawatirkan Allah mengirimkan azab toksik atau siksa kepada mereka. Ya bagus-bagus ya Allah ampuni gitu kan. Itu pelajaran hari ini mudah-mudahan dapat kita amalkan, kita praktekkan ya, terutama bacaan setelah sholat sunnah witir ya, dibaca 3 kali. Sekali lagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah baru saja sama-sama kita dengarkan kajian